Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sesi kedua pada kesempatan hari ini. Sesi pertama tadi di jadwal sahur jam 3 lebih ya tadi ya. Sekarang kita lanjutkan lagi insyaallah ba'da subuh ini jam 6 kurang seperempat, mungkin sampai sekitar 1 jam ke depan kurang lebih. Ya, kita akan sama-sama berinteraksi seperti biasa bersama Al-Quran. Kita akan coba membaguskan, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid insyaallah ya. Nah, mohon izin sekali lagi di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat semua, tidak kurang suatu hal apapun. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai lagi bahas dari penggalan-penggalan kata ya. Kayaknya membahas dari penggalan kata ini menarik. Kenapa? Karena kita lebih banyak perbendaharaan kata yang kita bahas, hukum tajwidnya ada, tapi yang paling penting pembacaan hurufnya tetap ada, gitu ya. Maka teman-teman ya yang sudah memberikan salam terbaiknya, sekali lagi saya jawab salam dan doa dari teman-teman dengan salam terbaik buat teman-teman, doa terbaik buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar teman-teman sekalian? Siap untuk belajar? Sedikit-sedikit per harokat ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step. Siap insyaallah? Ya, coba direspon dulu kira-kira siap atau tidak. Siap ya insyaallah ya. Baik, tanpa berlama-lama kalau begitu kita mulai saja. Bismillah. Oke, sebentar. Ya, baik. Sekarang kita akan melanjutkan dimulai dari kata ini ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai ya. Langsung saja kalau bahasan ini kita langsung bahas dari huruf demi huruf dulu. Baik, kita mulai dari huruf yang pertama pada kalimat ini. Teman-teman, kira-kira huruf yang saya blok ini huruf apa? Dan tahu kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ini? Ya, oke, masih ada yang keliru atau tidak? Nah, masih ada jawab ini katanya alif. Nah, buat teman-teman yang masih menjawab ini adalah alif, teman-teman sekalian, maka ini bukan alif teman-teman sekalian. Lah, kenapa bukan alif bang? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Lah, terus ini ada bentuknya kayak alif. Iya, memang bentuknya seperti alif. Tapi kalau alif ada harokatnya maka dia bukan alif, tapi namanya adalah hamzah. Ya, jadi huruf yang kita baca selama ini a, i, u teman-teman itu namanya adalah hamzah, bukan alif. Ya, bang, bukankah hamzah itu bentuknya seperti ini? Bukankah hamzah itu bentuknya seperti ini? Ya, ini juga hamzah, tapi dalam Al-Quran cetakan Madinah hamzah itu ditulis seperti ini. Kalau dalam Al-Quran cetakan Indonesia, hamzah itu ditulis seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, lalu kalau alif yang seperti apa bang? Oke, kalau misalnya teman-teman pengen nyari alif, nih, ya, perhatikan baik-baik. Nih, lihat yang saya tunjuk ya, perhatikan. Ini hamzah, karena dia berharokat. Ini hamzah, karena dia berharokat. Nah, yang ini, yang saya tandai dengan warna kuning. Nah, ini bukan hamzah, tapi ini namanya adalah alif. Alif itu tidak berharokat teman-teman sahabat-sahabat sekalian, baik di atas ataupun di bawahnya. Selain itu, alif juga tidak mungkin dalam kondisi sukun.
Lalu selanjutnya bukan hanya tidak berharokat, bukan hanya polosan seperti ini alif itu, tapi tentu dia harus didahului oleh huruf berharokat fathah. Nah, jadi kalau alif bentuknya seperti ini tapi tidak didahului fathah, maka dia bukan alif. Jadi alif itu bukan hanya dilihat dari bentuk seperti ini dan dia tidak berharokat, tapi alif selalu didahului oleh fathah. Karena apa? Karena fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca dari apa? Dari huruf yang dia berharokat fathah. Jelas ya? Jelas? Nah, baik. Jadi ini bukan alif. Ini bukan ini alif itu seperti ini. Yang bukan alif itu yang seperti ini. Nah, ya. Nah, ini namanya hamzah. Jelas sampai sini? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, jadi ini namanya hamzah. Huruf yang selama ini kita baca a i u itu namanya adalah hamzah. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Oke, lalu kita lihat hamzahnya di sini di atasnya ada simpul angka 9. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, kita kenalan ya. Nah, namanya adalah harokat dhammah. Bang, kalau nggak hafal istilah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi cara bacanya betul. Ya, ini kita menambahkan istilah, mengetahui secara kaidah juga biar teman-teman menambah wawasannya, tertambah wawasannya. Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9, namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal u. Maka hamzahnya di sini kita baca dengan vokal u. U gitu ya. Nah, cuman teman-teman saya pengen ngingetin nih, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang harokatnya dhammah, kan vokal u tuh. Nah, kalau pengen sempurna pelafalannya, teman-teman jangan lupa melafalkannya mm ya. Nah, apa itu mm, Bang? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Jadi pastikan ketika melafalkan vokal u itu dia maju mulutnya. U. Jangan cuma setengah-setengah, jaim malu-malu. U. Maka kalau dilafalkan u itu sedang tidak sempurna harokat dhammahnya. Ya, karena harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimah, huruf berharokat dhammah tidak akan mendapati kesempurnaannya illa kecuali bidhomi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah, pastikan dia monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. U, su, tu, wu, semuanya muncung, monyong. Jangan nggak monyong, tapi monyongnya juga jangan berlebihan. Nggak gitu juga, biasa aja. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi satu-satu ya. U-nya sudah kita ketahui. Oke, berarti ini dibaca U, beres ya. Selanjutnya teman-teman sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Nah ya teman-teman, kita ulang lagi ya. Saya tandai dengan warna biru. Teman-teman, huruf yang saya tandai oval warna biru ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, nama asli hurufnya adalah huruf apa? Namanya adalah huruf nun. Oke. Nah, jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Lalu bagaimana cara melafalkan huruf nun? Cara melafalkan huruf nun itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Sama persis. Contohnya nasi, nanas, antar. Nah itu kan huruf n tuh sama kayak huruf nun, sama kayak huruf n. Gitu ya, insya Allah tidak sulit. Selanjutnya tinggal kita lihat nunnya dalam kondisi apa. Nah kita lihat nunnya ternyata di atasnya ada tanda petik. Nah, kita kenalan pelan-pelan ya. Terus teman-teman yang baru belajar nggak apa-apa. Baca Quran itu pelan-pelan. Baca Quran itu sedikit-sedikit. Bukan cuma perihal waktu cepet enggak. Tapi sebagaimana kita mau istiqomah bareng sama Quran. Oke, nun. Oke, nunnya sekarang di atasnya ada tanda petik. Ketika kita mendapati ada tanda petik di atas huruf, ini dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun atau sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati ya, nun mati. Boleh nggak kita sebut dengan tanda mati? Ya boleh-boleh saja ya, gitu. Oke. Nah lanjut lagi. Oh berarti nunnya dalam kondisi mati, Bang. Betul, nunnya dalam kondisi mati atau sukun. Maka bagaimana caranya melafalkan huruf yang dalam kondisi mati? Maka kalau huruf dalam kondisi mati, kita tidak baca dalam kondisi hidup. Maksudnya kondisi hidup gimana? Ada bunyi vokal a i u nya.
Nah, ini berarti huruf hidup. Berarti huruf nunnya nggak dibaca una, uni, unu. Terus dibacanya kalau mati gimana bang? Dibunyikan dengan bunyi konsonannya. Nah, bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Maka nun sukun dibacanya an. Oke? Gampang kan? Mudah kan? Nah, tinggal teman-teman berarti bacanya gimana bang? Ada u tadi di sini, perhatikan. Ada u tadi di sini, u kan ya? Ketemu sama an. Ketemu sama an. Jadi dibacanya gimana? Dibacanya jadi un. Udah. Gitu. Nah, teman-teman bisa baca baru un saja. Itu udah luar biasa. Pelan-pelan. Ya, un dibacanya. Nggak una, nggak uni, nggak unu. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang saya izin simpan dulu ya. Ini nunnya kita baca un. An. Oke. Saya izin hapus dulu bagian ini. Sip. Dibacanya un. Sekarang kita masuk dulu ke huruf berikutnya. Baru nanti kita lihat ada hukum tajwid apa. Biar kita kenal dulu sama huruf. Karena esensi baca Quran itu huruf dulu. Hurufnya tepat baru ke hukum tajwid. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Yang saya tandai dengan warna biru ini apa teman-teman nama hurufnya? Ketika dia belum berharokat, nama asli hurufnya adalah huruf zai. Kita tulis ya, zai. Oke, nama hurufnya adalah huruf zai. Jadi bukan huruf za ya. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf zai? Oke, teman-teman tahu huruf ini? Teman-teman tahu huruf ini? Nah, tahu huruf ini? Huruf Z tahu? Ya udah, huruf Z itu sama kayak huruf Z. Huruf nun tadi sama kayak huruf N, gampang kan? Huruf Z sama kayak huruf Z, cuman ada bagian sifat huruf yang teman-teman harus perhatikan. Apa? Jadi gini, huruf Z itu punya sifat huruf. Sifat huruf itu kenapa bang? Harus dibahas sifat huruf. Sifat huruf itu kita bahas untuk bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Jadi sifat huruf itu sebagai karakter dari setiap huruf. Kalau makhrijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Gitu ya. Sebagaimana anak-anak aja. Seorang bayi ya lahir dari rahim itu sekembar-kembarnya orang pasti punya sifat yang membedakan. Sama kayak begitu. Lanjut. Nah, maka ini namanya adalah huruf zai. Zai itu punya salah satu sifat namanya sofir. Sofir itu artinya apa? Kita tulis ya. Sofir itu artinya adalah berdesis. Ada yang bilang berdesis, ada yang bilang berdesir, ada yang bilang bersuit-suit. Kita ambil, saya biasanya sebut dengan berdesis. Oh, baik. Bang, huruf za itu emang ada desisnya? Bukankah yang punya desis itu cuma huruf sin dan sod? Nah, huruf za juga punya desisan, tapi karakternya seperti lebah. Nah gitu, dia ada karakternya seperti lebah. Za, jadi dia tajam, si desisanya tajam. Za, zi, zu, dia nggak keluar nafas, cuman ngalir suara aja. Za, zi, zu. Oke? Nah, maka hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf za itu apa? Jangan sampai dia keluarnya kayak S. Ya. Unsila, jangan unsila, tapi unzila. Karakter sofirnya itu desisannya itu tajam. Makanya nanti teman-teman ketika melafalkan huruf zai, ya izin, bentar ya, huruf zai itu harus dilafalkan jangan sampai berubah menjadi huruf sin. Ya nih, perhatikan di buku saya, perhatikan tuh, ketika huruf zai berharokat. Jangan sampai desisan huruf zai itu dijelaskan kesalahan yang sering kali terjadi apa? Berubah menjadi desisan huruf sin. Nah, kalau huruf zai ini berubah menjadi huruf sin yang harusnya kita baca unzila, kita baca unsila, ya, unsila. Maka nanti dia berubah huruf dan jadi salah besar, gitu, ya. Oke, kenapa bang menjadi salah besar? Kalau kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena sama dengan merubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah juga. Dan jadilah kesalahan yang besar. Gitu ya. Oke, lanjut. Kembali lagi ke pembahasan. Maka jangan sampai dibaca unsila, tapi desisanya tajam. Setajam silet. Wah, gitu ya. Unzila. Unzila. Itu harus ada. Jadi jangan sampai unsila ya. Oke, nah sekarang berarti sudah huruf zai-nya, tinggal lihat harokatnya. Bang, harokat huruf zai-nya apa? Ada di bawahnya. Oh, kalau ada harokat baris bawah seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya harokat kasroh. Nah, huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah, kita kenalan dulu boleh ya? Kita tulis dulu deh. Ini namanya adalah harokat kasroh. Oh, kalau tadi baris
di atas di atas huruf ada angka 9 namanya harokat dhamma. Nah, kalau di bawah ada baris bawah namanya harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian, ya. Oke, oh berarti huruf zai-nya nggak dibaca za, nggak dibaca zu. Ya, tentu. Zai-nya harus kita baca dengan vokal i, mengikuti si harokatnya. Oke, kita tulis ya. Nah, maka dibaca menjadi unzi. Unzi. Pelan-pelan. Kita penggal-penggal dulu khususnya yang baru belajar nih ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bunyi vokal i-nya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen sempurna atau maksimal dalam melafalkan harokat kasroh, agar bunyi vokal i-nya dia nggak samar-samar seperti vokal e, maka gimana caranya? Jelaskan vokal i-nya dengan cara angkat bagian tengah lidah. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan momentum vokal i, baik pada huruf apapun, tengah lidahnya naikin, angkat ke atas. Contoh, unzi, kalau dia nggak diangkat tengah lidahnya kurang maksimal, jadinya seperti ini bunyinya. Unzi, zi, bukan zi, tapi zi. Si tengah lidahnya diangkat, sehingga bunyi vokal i-nya nggak nanggung. Ya, selain dia diangkat tengah lidah, lalu direndahkan rahang bawahnya. Zi. Jadi bukan nyengir unzi, tapi unzi. Zi. Paham ya? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jelaskan vokal i-nya, jangan cuman asal lewat vokal i-nya. Kalau pengen teman-teman perhatikan, ada cara penyempurnaan pelafalannya. Gitu ya? Oke, maka berarti sudah kita ketahui ya, di sini tadi ada un, lalu ketemu sama zi. Dibacanya secara dasar, kalau nggak pakai hukum tajwid, kita bacanya unzi. Jelaskan vokal i-nya. Paham? Yang dasarnya dulu nih, biar teman-teman yang baru belajar bisa mengikuti. Jelas insya Allah ya? Bisa diikuti ya? Oke. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung. Sekarang kita lanjutkan kembali. Yang paham boleh komen FAHAM. Ya, di sini nanti ada tulisan faham. Teman-teman tinggal diklik aja tulisan fahamnya, lalu kirim di kolom komentarnya masing-masing. Kalau sudah paham ya. Baik, sekarang apakah di sini tetap kita baca unzi? Apakah tetap dibaca unzi? Apakah bunyi an di sini tetap kita baca un lalu zi, unzi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini antara pertemuan nun sukun dengan huruf zai itu ada hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya, Bang? Ayo kita cari tahu ya. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kita tulis ya. Ikhfa. Tapi nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Nama panggilannya ikhfa. Tapi kalau pengen lebih jelas ya, itu ikhfa hakiki. Apa itu, Bang, ikhfa hakiki? Oke, kita pelajari ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ini kita pakai buku saya dulu deh. Baru nanti pakai fitur Quran. Ini pakai kaidahnya dulu yang ada di buku saya. Perhatikan. Nah, nih ya, perhatikan. Ini saya izin hapus-hapusin dulu pembahasan yang lalu-lalu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, apa itu ikhfa hakiki? Nah, biasakan kalau kita belajar hukum tajwid, kita cek dulu keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa, baru ke cara baca. Nah, yang dimaksud dengan ikhfa hakiki secara keadaan adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Oh, berarti ada 15 huruf. Ya, lumayan banyak ya. Bang, gimana cara menghafal 15 huruf ikhfa? Teman-teman silahkan searching, silahkan browsing. Sekarang sudah banyak metode-metode bagus-bagus cara menghafal huruf-huruf ikhfa. Ada yang pakai irama, ada yang pakai singkatan. Silahkan ya. Oke, nah ini adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi saya izin mendampingi teman-teman secara konsep. Nah, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini adalah ikhfa. Ya, ikhfa atau ikhfa hakiki. Sekarang kita cek bener nggak nih dalam ayat ini hukum tajwid ikhfa. Oke, kita cek dulu. Ya, nun sukun, ingat baik-baik, huruf pertama ada nun sukun. Untuk kolom pertama nun sukun, nun sukun, nun sukun. Di kolom kedua harus ada huruf zai. Harus ada huruf zai. Oke, sekarang kita cek di kolom 1. Nih, di kolom 1 yang ini yang kanan, apakah ada nun sukun atau tidak? Kalau ada, kita tandai ramai-ramai. Ya, ada nggak huruf nun sukun? Ada, Bang. Mana? Yang ini. Sip. Ada nun sukun. Sekarang kita cek di kolom kedua. Ada nggak huruf zai?
Kita cek di antara 15 huruf ini kira-kira ada tidak huruf zai. Kita cek 1, 2, 3. Mana huruf zai? Nih, huruf zai. Ada ya? Oke, berarti secara keadaan mereka memenuhi syarat. Mereka adalah hukum tajwid ikhfa hakiki. Nah, maka sekarang cara baca ikhfa hakiki itu seperti apa? Ikhfa hakiki itu dibaca dengan cara apa? Dibaca dengan cara samar dan dengung. Ya, samarkan plus dengan dengungkan. Oke, Bang, yang harus disamar dan dengungkan itu apa? Oke, yang harus kita samar dengungkan adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an yang harus kita samar dengungkan? Oke, karena bunyi nun sukun adalah an, betul? Bunyi fathatain adalah an, bunyi dhammatain adalah un, bunyi kasrotain adalah in. Semuanya adalah bunyi konsonan an. Maka ikhfa hakiki adalah perihal menyamar dengungkan bunyi an baik pada nun sukun atau tanwin. Oke. Nah, maksudnya gimana, Bang? Sekarang langsung kita praktekkan. Nih, berarti bunyi an di sini, teman-teman, kita kasih tanda ya. Di sini pakai warna hijau. Berarti an di sini sudah nggak kita baca jelas. Tapi dia harus diikhfakan. Dengan cara apa? Tadi dengan cara samarkan ya dan dengungkan. Oke, berarti cara melafalkannya gimana? Tidak lagi kita baca unzila. Bunyiannya nggak lagi kita baca jelas, teman-teman. Tapi bunyiannya kita samar dengungkan. Bukan dibaca unzila. Tapi dia dibaca bunyiannya samar, bunyiannya dengungkan. Ya. Unzila. Ketika dia disamarkan dan dengungkan sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Unzila. Ketika disamarkan sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Ketika didengungkan sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Dan jangan lupa samar dengungnya ditahan 2 harokat. Ini bacaan yang basicnya. Paham? Unzila. Oke, jelas ya? Unzila. Nah, lidahnya ditaruh di mana? Bersiap-siap melafalkan huruf zai. Huruf zai itu kan ujung lidah mengarah ke gigi sari bawah atau sejajar dengan gigi sari bawah. Maka lidah ketika samar dengungnya gimana? Bersiap-siap melafalkan huruf itu. Udah. Gimana? Ya bersiap-siap aja. Jangan nempel ke makhraj lain artinya. Jadi bersiap-siap menyongsong huruf zainya. Unzila, baru lafalkan, baru arahkan makhraj huruf zainya. Ya, gitu. Oke? Sip, lanjut lagi. Nah, itu keadaan dasarnya. Nah, dalam bahasan basic semuanya sudah ada dalam satu Quran, teman-teman. Misalnya tadi kita bahas apa? Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satu di antaranya adalah huruf zai. Nah, semua itu kita bisa pelajari di sini. Coba kita cek. Apa itu ikhfa hakiki atau ikhfa? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa yang ada 15. Sama ya? Dibaca dengan cara apa? Menyamarkan bunyian yang disertai dengan dengung 2 harokat. Ya, menyamarkan bunyian dan disertai dengung selama 2 harokat. Nah, maka dari itu teman-teman tinggal lafalkan ya. Sekali lagi, samarkan bunyian plus disertai dengan dengung yang ditahan 2 harokat dan lafalkan masuk ke huruf zainya. Wazi. Iya, jadi bukan nggak langsung nempel ke makhraj huruf zainya ketika samar dengung itu. Ya, lidah kita makhraj huruf zainya baru bersiap-siap, belum nempel. Kalau udah nempel berarti bukan samar lagi, udah jadi zai berarti. Kalau udah nempel ketika samar dengung udah nempel nih ke huruf zai, berarti udah nggak ikhfa lagi, udah jelas jadi zai. Sedangkan samar belum ngarah kemana-mana, baru mempersiapkan zainya aja. Ya, gitu. Oke, sip, lanjut. Nah, itu bahasan dasarnya. Ya, sekarang teman-teman, kalau teman-teman pengen melangkah lebih jauh, pertanyaan berikutnya adalah apakah ya hukum tajwid ikhfa hakiki itu bunyi samar dengungnya dibaca dengan dipukul rata sama dengan bunyi konsonan eng, bunyi samar dengung eng. Ayo, boleh komen di kolom komentar. Apakah ketika ikhfa hakiki bunyi samar dengungnya itu dibaca betul-betul seperti eng? Tidak semua dibaca dengan samar dengung seperti eng. Lantas seperti apa? Ya makanya perlu kita pelajari pelan-pelan. Makanya yang tadi yang kita bahas basic dulu. Yang penting ngerti basicnya dulu, baru pengkhususan yang lainnya. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh. Ternyata
ikhfa hakiki itu nggak semua dibaca sama. Ungzila atau kuntum, tidak. Lantas seperti apa? Yuk belajar pelan-pelan. Biasakan belajarnya pelan-pelan, ya, gitu. Nah, sekarang kita tulis dulu nih. Apakah iya semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu bunyi samar dengungnya disamaratakan dengan bunyi samar dengung ang? Jawabannya adalah tidak, teman-teman sekalian. Yang dibunyikan seperti bunyi samar dengung eng itu hanya ketemu sama apa? Ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf qaf ataupun huruf kaf. Selain dua itu, dia tidak mendekati bunyi dengungan eng. Jadi gini, ikhfa itu dalam kaidah dipecah menjadi 3 bagian. Namun dalam pembahasan kita, karena di sini banyak yang baru belajar, kita pecah dulu jadi 2 bagian besar. Ada yang dia mendekati eng, ada yang dia tidak mendekati eng. Ada yang dia mendekati ang, ada yang dia menjauhi ang. Oke, nah yang mendekati ang berarti tandanya dia dengungannya kuat. Ya, apa aja hurufnya? Yang tadi ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf saja. Di luar itu nggak ada yang dibaca dengan dengungan seperti samar dengung ang. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh dulu sebentar. Ya, ini contohnya begini. Misalnya di sini langsung deh ya, biar kelihatan. Ada Quran surah Al-Alaq ayat ke-13. Di sini teman-teman lihat, nun sukunnya kan berjumpa dengan huruf kaf. Berarti dengungan mereka adalah dengungan yang kuat. Ya, dengungan yang mendekati ang. Maka jangan sampai dibaca hanya sekedar seperti ini. Kadzaba. Itu udah ikhfa udah bagus, tapi ikhfanya kurang sempurna. Ya, tapi yang saya ingin jelaskan, kesalahan pada ikhfa ini bukan kesalahan yang besar. Jadi kalau teman-teman ada yang baca ikhfa masih dibacanya bukan in kadzaba tapi in kadzaba, dia salah, tapi bukan kesalahan yang besar karena tidak merubah huruf. Ya. Oke, maka di sini perhatikan. Untuk nun sukun ketemu kaf berarti dia dengungannya kuat mendekati ang. Maka dengungan yang tepat untuk contoh kalimat Quran surah Al-Alaq ayat 13 ini kita baca, kuatkan dengungannya. In kadzaba, in kadzaba, in kadzaba. Yang kurang sempurna itu dia yang kurang kuat dengungannya. Contoh, in kadzaba, in kadzaba, in kadzaba, in. Gitu. Bang, kok kayak sama aja? Oke. Teman-teman pengen tahu nggak gimana cara bedanya dengungan yang dia mendekati dengungan ang alias kuat dan dengungan atau samar dengung yang dia tidak mendekati ang? Caranya, dengungan itu akan ada hubungan kuat dengan hidung. Maka semakin kuat dia dengung di hidung, semakin dia ang. Contoh, untuk huruf kaf dan kof itu bunyi dengungnya kurang lebih seperti ini kekuatannya. Ing, cara ngeceknya, tutup hidungnya ketika dengung. Tutup, kalau suaranya hilang, maka dia dengungan yang mendekati ang. Kalau suaranya hanya berubah, maka dia ya dengungan yang tidak mendekati ang. Contoh, ing, itu ketika ditutup suaranya hilang, berarti dengungannya kuat alias dengungan yang mendekati ang. Artinya apa? Suara semuanya masuk berkumpul di rongga hidung. Kalau yang dia menjauhi ang, berarti dia ada dominan suara, nggak dominan suaranya nggak masuk ke dalam hidung. Contoh, ketika ditutup suaranya hanya berubah. Tandanya apa? Masih ada suara yang lewat jalur mulut. Masih ada suara yang lewat jalur mulut, nggak semuanya masuk hidung. Paham? Jelas? Jadi kalau misalnya ketika nun sukun atau tanwinnya ketemu sama qaf kaf, pastikan dengungannya suaranya masuk hidung semua alias mendekati ang. Kalau selain qaf kaf jangan semuanya dimasukin ke hidung alias menjauhi ang. Paham? Jelas ya? Oke, step by step. Di sini kita belajarnya step by step. Pelan-pelan, huruf harus diperhatikan. Huruf nggak bisa dilupain. Huruf harus menjadi acuan dalam belajar. Dulu, huruf. Ya. Oke, nah dari huruf baru ke hukum tajwid seperti ini. Nah, sekarang teman-teman lihat. Berarti di sini ya, mana bacaan yang tepat? Teman-teman perhatikan baik-baik. Ya. Opsi pertama atau opsi kedua? Sekarang saatnya kita kuis. Opsi pertama atau opsi kedua? Opsi 1 atau opsi 2?
Kalau satu boleh komen satu, kalau dua boleh komen dua. Satu. Kadzaba. Kadzaba. Opsi kedua, in kadzaba. In kadzaba. Kira-kira yang opsi satu atau opsi dua yang lebih tepat? Coba kita lihat ya di kolom komentar mana yang paling banyak jawab. Dua, keren, makasih ya sudah aktif di kolom komentar. Betul. Yang betul adalah yang kedua. Kenapa yang pertama tadi kurang tepat? Karena dia dengungannya masih kurang kuat. Dia tidak mendekati eng. Buktinya apa? Ini yang pertama, yang satu, opsi satu. Hanya berubah suaranya, harusnya ing suaranya total masuk ke dalam hidung. Sehingga dia dengungannya mendekati eng. Paham sampai sini insyaallah ya. Lanjut lagi ya. Jangan lupa ketika samar dengung tahan 2 harokat. In kadzaba gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Berarti pertanyaan saya adalah berikutnya, teman-teman. Berarti di sini ikhfa hakikinya mendekati eng atau menjauhi eng. Perhatikan nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Kalau sudah diperhatikan baik-baik, tentukan apakah dia mendekati eng atau menjauhi eng. Ya, mendekati eng atau menjauhi eng. Tentu menjauhi eng. Kenapa? Karena hurufnya bukan huruf qaf dan kaf, tapi huruf zai. Maka mana yang tepat? Opsi 1 atau opsi 2? Kita tebak-tebakan lagi. Ingat ya, nun sukunnya ketemu sama huruf zai, dia menjauhi eng. Artinya jangan dominan suaranya nggak masuk hidung, tapi terpecah menjadi 2. Oke. Yang pertama, opsi 1. Uzila. Uzila. Opsi 2. Unzila. Unzila. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat dominan tepat, dominan keliru nih. Waduh, dominan 1 keren, dominan tepat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senang teman-teman belajar seperti ini? Senang? Belajarnya pelan-pelan aja, step by step aja. Nah, bisa ya? Oke, berarti yuk kita baca bareng-bareng. Dia samar dengung tapi dia tidak mendekati eng karena dia bukan huruf qaf ataupun huruf kaf, tapi huruf zai. Oke, teman-teman, mau nggak satu lagi kita bahas? Boleh nggak satu lagi kita bahas, teman-teman? Ya, ingat ya, di sini huruf zai. Saya pengen nanya teman-teman, huruf zai itu huruf yang termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal? Huruf zai itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Boleh komen di kolom komentar. Zai itu huruf tipis, huruf tebal? Zai huruf tipis ya. Sepakat kita ya. Nah, maka biasakan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf tipis pada hukum tajwid ikhfa, jadi huruf ikhfanya itu huruf tipis, tapi sebelum ikhfanya itu didahului oleh dhammah. Dhammah itu kan monyong ya, muncung ya. Nah, jangan sampai dia dibaca begini. Uzila. Jadi ketika samarnya itu karena huruf zai itu huruf tipis, jangan sampai ketika mau melafalkan zai, ketika dengung samar dengungnya itu teman-teman masih monyong. Uzila. Tidak, tapi kembalikan dulu kepada keadaan tipisnya, yaitu bibir biasa aja, jangan monyong. Uzila. 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 U-nya tetap monyong ya. U-nya tetap monyong, tapi ketika dia masuk ke ikhfa hakikinya karena huruf Z-nya huruf tipis, maka kembalikan kepada keadaan tipis. Bukan uzila, enggak, tapi uzila gitu. Sip, lanjut lagi. Sip ya, jadi jangan terlalu kuat. Oke. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ini kita izin hapus. Ya. Selanjutnya, huruf Z-nya sudah, ikhfa-nya sudah, hamzahnya sudah. Sekarang masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa kira-kira? Yang saya blok dengan warna hijau. Ketika dia belum punya harokat, kenalan yuk sama nama hurufnya. Namanya adalah huruf lam. Ya. Oke, Bang. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah lam itu dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oh, berarti gimana Bang? Maka untuk melafalkan huruf lam hijaiyah, acuannya jangan sampai ke huruf L dulu, karena belum tentu L kita sama. Ya, tapi gimana?
kenali di mana huruf lam dilafalkan. Ya, kita ingatkan back to basic lagi, pembahasan pembahasan tajwid itu dimulai dari makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya tempat keluar. Nah, di mana makhraj tempat keluar huruf lam? Yuk kita cek teman-teman sekalian. Di buku saya namanya metode seru hijaiyah, karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, nih, kita kenalan sama huruf lam. Ya. Jadi kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan? Huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya istilah tajwidnya hafatul lisan. Ya, nama lebih lengkapnya adna hafatul lisan. Apa itu, Bang? Hafatul lisan atau adna hafatul lisan itu artinya adalah tepi lidah depan. Bang, yang dimaksud dengan tepi lidah itu apa? Tepi lidah itu maksudnya samping lidah atau sisi lidah. Samping lidah atau sisi lidah. Ya, jadi huruf lam dilafalkan dari samping atau sisi lidah bagian depan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Aduh, Bang, nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar bareng-bareng. Perhatikan, ya. Aduh, udah mau habis baterai lagi sebentar. Ya, sudah mau habis baterai sebentar. Oke, nah perhatikan baik-baik. Duh, mana ya? Sebentar. Operator ada operator? Operator ada operator? Kita cek dulu ya. Operator ada operator? Oke, belum nyaut ya. Operator ada operator? Operator? Sebentar ya. Oke, kita lanjut dulu deh ya. Operatornya belum nyaut ya. Ya mungkin ketiduran istirahat ya. Kasihan dari sahur soalnya. Oke, lanjut dulu deh. Teman-teman perhatikan. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Sampai saya lupa lagi. Nyiapin ininya sebentar ya. Oke. Perhatikan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat bedah tajwid. Nih. Di mana huruf lam dilafalkan? Ya, huruf lam dilafalkan dari tepi lidah bagian depan. Tadi saya bilang apa? Tepi lidah. Tepi lidah itu bagian mana? Tepi lidah itu bagian samping lidah atau sisi lidah. Ya. Nah, sisi lidahnya bagian mana? Sisi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun sisi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, itu makhraj huruf lam. Ulang lagi, samping lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Dikemanain itu? Makhraj huruf lam itu disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, di sini. Jadi nempelnya ke sini. Nah, jadi tadi gimana? Tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke sini. Ya. Jadi bukan cuma ujung lidahnya doang. Nah, khawatir kita kenapa tadi teman-teman jangan sampai serupakan lam dengan L. Khawatir kita teman-teman melafalkan L alfabetnya, ujung lidahnya nempel ke ujung gigi sari atas, nempel ke pangkal, ke langit-langit atas. Jadinya begini nanti. Al. Nah, huruf lam gak cukup nempelin ujung lidah doang. Tapi seperti ini. Al. Ya. Al gitu. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau teman-teman pengen lihat lebih detail lagi, kita sedang persiapkan buku saya tuh dengan scan barcode video animasi. Jadi ketika teman-teman bingung, tinggal lihat scan barcode video animasinya ya. Dan nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Huruf lam ya. Nih huruf lam. Huruf lam. Ah ya, nih. Kita lihat ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Sebentar, kita stop dulu. Nah, saya izin agak zoom dulu sedikit. Oke, kita coba lafalkan dulu bareng-bareng huruf lam. Siap ya? 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah,
Seperti itu huruf lam dilafalkan. Kalau sekarang kita coba pause ya. Kita coba pause nih. Nah, nih ini makhraj yang nempelnya ini adalah makhraj huruf lam. Tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah depan kanan menyusur sampai dengan ke ujung lidah. Jadi nggak cuma ujung lidahnya doang. Ya, mau bukunya Ustadz doakan cepat rampung ya. Jadi sekarang tuh sekali lagi buku kami kenapa belum selesai? Bukunya sudah ada ya. Izin terbit sudah ada semua. Cuman lagi proses apa? Proses editing, karena buku kita bukan cuman buku. Ya. Jadi ada video pelafalannya, video animasinya, dan video belajarnya. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Jadi seperti itu huruf lam dilafalkan, bukan cuman ujung lidahnya doang. Ya. Oke, mau dong ya. Minimal teman-teman jangan lupa follow dulu akun saya biar gak ketinggalan info ya. Oke, lanjut dulu teman-teman sekalian. Maka jangan sampai dibaca lalilu, tapi la li lu. Bunyinya beda antara lalilu ujung lidah doang dengan makhraj huruf lam. La li lu gitu. Oke, paham ya huruf lam ya? Oke, mau Ustadz ya didoain dulu ya. Nanti di follow dulu deh. Udah di follow belum nih? Klik dulu tombol ikutinya. Ya, klik dulu tombol ikutinya. Nanti kalau sudah rampung, insya Allah semoga teman-teman nanti kita kabari, insya Allah ya. Lanjut. Nah, sekarang huruf lamnya di atasnya ada baris atas, Bang. Oke, kita bahas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Oke, kita tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Pelan-pelan aja dari huruf harokat kenalan. Ya, nah huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian, ketika dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman. Pada dasarnya ya. Oke. Oh, dibacanya harus pakai vokal A. Ya, betul, dibaca dengan vokal A. Ya, Bang. Lalu berarti huruf lamnya dibaca menjadi bukan li dan bukan lu ya? Tidak, huruf lamnya kita baca dengan vokal A menjadi la. Oke, gampang ya? Nah, tinggal kita baca unzila. Oh, saya lupa. Saya ingin mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang harokatnya fathah alias baris atas dengan vokal A, maka jangan lupa dibaca dengan keadaan yang tipis. Ya, dia mesti dibaca dengan keadaan yang karakter pelafalannya tipis. Bang, emang kalau dia huruf yang dibaca dengan keadaan tebal, ketika dia berharokat fathah, dia dibaca apa? Kalau huruf tebal itu, ketika dia berharokat fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O, walaupun bukan betul-betul vokal O. Contohnya apa? Banyak. So, bo, po, lo, kho, ya, bo, dan yang lainnya. Oh iya ya, dibacanya bukan vokal A kan, tapi lebih condong seperti vokal O, walaupun bukan betul-betul vokal O. Ya, paham sampai sini? Sip. Maka ketika kita baca wazila, nah gitu. Paham ya? Jelas ya? Sip. Jadi bukan unzila. Nah, makanya gimana biar vokal A-nya tipis? Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah keluar dengan vokal A, maka pastikan pelafalannya tipis. Ya, gimana caranya tipis? Sering kita analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya adalah buka mulut tapi sedikit senyum. Maka bukan la, tapi la. Wazila. Ya, jadi setiap vokal A itu kalau ngaji nggak cuman A, tapi A, bukan ba, tapi ba, bukan ta, tapi ta, bukan fa, tapi fa, bukan sa, tapi sa. Maka ketika kita baca wazila, bukan wazila, bukan la, tapi la, bukan la, tapi la. Ya, oke, paham sampai sini? Ya, nah, tinggal teman-teman praktekkan pelan-pelan, latih pada pelafalannya, dipraktekkan pada tilawahnya, gitu. Udah, ya. Oke, hurufnya sudah ya, hurufnya sudah kita bahas satu-satu, hukum tajwidnya sudah kita bahas, ya, lengkap dengan fitur-fitur seperti ini, ya, lengkap dengan multikodenya, biar apa? Biar bisa dipakai nanti ketika ngaji hataman tuh, ya, tuh. Ya, nah, lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke penggalan yang berikutnya yang bawah. Oke,
kita mulai nggak akan langsung ke hukum tajwid, teman-teman. Huruf dulu. Huruf, ya. Oke, kita mulai. Teman-teman, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Kenalan. Oh, nama aslinya huruf mim ya, bukan huruf ma. Ya, saya tanya biasanya, Bunda, abang kakak, ini huruf apa? Banyak sih ada yang bilang ini huruf ma, bukan ya. Ini namanya ketika dia belum berharokat mim. Oke, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Plek ketiplek sama kayak huruf M alfabet sehari-hari kita. Ya, mim itu dilafalkan sama seperti huruf M. Gimana, Bang? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, beres. Ma, mi, mu, am. Tapi hati-hati, ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti apa? Ma, mi, mu, am. Enggak begitu juga ya. Oke, biasa aja. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya mimnya Bang di sini dia harokatnya baris bawah. Oke, ingat gak harokat baris bawah namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Kita tinggal tulis aja. Oh iya, dia harokatnya kasroh, namanya berarti dibaca dengan vokal i. Udah beres. Tinggal dimasukin ke huruf mim. Oh, berarti huruf mimnya dibaca dengan vokal i. Ya gimana? Ya udah, dibacanya mi. Sudah. Beres. Cuman yang harus diingatkan, tolong jelaskan vokal i-nya. Setiap huruf hijaiyah ketika dibaca dengan vokal i, jelaskan vokal i-nya. Jangan cuman mi, tapi mi, bukan mi, bukan b, tapi b, bukan si, tapi si. Gitu. Jelaskan vokal i-nya. Bang, emang ada yang dia ngaji tapi vokal i-nya gak jelas? Banyak, teman-teman. Banyak. Contohnya apa? Contohnya pada kalimat basmalah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bagian hi itu dia nggak jelas hi-nya tuh. Karena udah bercampur sama ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan udah nggak jelas i-nya, maka jelaskan tetap vokal i-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kecampur sama huruf-huruf yang lainnya. Jangan kecampur sama huruf ro-nya. Nah, maka gimana caranya biar vokal i-nya tetap terjaga? Setiap vokal i ingat angkat tengah lidah. Setiap vokal i ingat angkat tengah lidah. Angkat tengah lidah. Angkat tengah lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi udah fokus sama pengen nebelin huruf ro, pengen menyempurnakan ro, tapi hi dan ni-nya nggak kesempurnakan. Itu salah satu contoh. Contoh lagi masih di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7, ayat ke-6. Huruf shad. Pengen nebelin huruf shadnya, vokal i-nya lupa dia. Ihdinas sirata, si bukan sirata, si. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim, qim. Nah, ini banyak yang nggak sadar. Saya juga dulu begitu. Bahkan sampai sekarang kalau nggak fokus ngaji ditalakikan. Begitu dikoreksi, i, makanya saya sering bawel ke teman-teman, i, gitu, karena saya pun sama dikoreksi, ya, oke, lanjut, jadi mi, gitu, ya, mi, ya, lanjut, mi, selanjutnya sudah, mi-nya jelas, masuk lagi ke huruf berikutnya, teman-teman, di sini kita mendapati ada apa, nih, perhatikan, kita tandai dengan warna biru ya, nih, tinta warna biru, perhatikan teman-teman, kita ulang lagi, teman-teman, di sini ada huruf apa? Bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di atasnya. Ini namanya huruf apa? Kalau teman-teman menemukan bentuk huruf seperti ini namanya adalah huruf nun. Ya, oke. Jadi jangan sebut ini huruf na, ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf nun? Huruf nun itu persis sama kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Nasi, nanas, antar, bintang, santai, pantai, sama. Ya. Oke, nah yang perlu kita perhatikan nunnya harokatnya apa? Nunnya tidak berharokat, tapi nunnya dalam kondisi bersukun. Nih, tanda petik di atas huruf itu dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, ya, maka lafalkan nunnya dalam kondisi mati. Gimana dalam kondisi mati? Berarti kalau mati dia tidak hidup. Kalau hidup gimana? Kalau hidup dia vokalnya a, i, u. Nah, naninu. Nah, maka di sini nggak kita baca mina, mini, minu, tapi dia dibaca mati. Iya, gimana? Kalau ada huruf hijaiyah, dasarnya, kalau ada huruf hijaiyah, dasarnya kalau dia dalam kondisi mati, maka dibaca dengan bunyi matinya. Apa? Bunyi konsonannya.
Bunyi konsonan dari an adalah apa? Bunyi konsonan dari nun adalah an. Betul atau tidak? Nah, gitu ya. Jadi bisa dibacanya mi, tadi di sini mi ya, ditambah an. Jadinya apa? Jadinya min. Jadinya min. Bang, tapi kenapa ditulisnya mir? Nah, belum selesai kita. Fokus dulu di bahasan basic. Jangan langsung loncat ke hukum tajwid. Satu-satu. Dibacanya min. Udah, kita tulis dulu min. Satu-satu biar teman-teman yang lagi belajar bisa ngikut. Ya, yang baru belajar nih khususnya. Min. Oke? Sip, beres, jelas? Sekarang kita masuk dulu kemana? Ke huruf yang berikutnya. Huruf apa? Saya tandai dengan warna hijau. Nih, ini huruf apa teman-teman? Jadi huruf dulu yang didahulukan, baru ke hukum tajwid kalau dia ada hukum tajwidnya. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Ya, namanya adalah huruf ro, teman-teman sekalian. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf ro. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ro, teman-teman sekalian? Warro yudanihi lidhohrin adkholu. Huruf ro itu seperti apa dilafalkan? Maka seperti biasa, kenalan sama makhrajnya. Ya, karena ada aturannya dan ada caranya. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ro ini ketika dia dilafalkan, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Nah, huruf ro ini dilafalkan dari namanya warro yudanihi lidhohrin adkholu, dari punggung lidah. Ya, kita tulis. Nih, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, namun bukan ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian namanya punggung lidah. Bang, nggak kebayang maksudnya punggung lidah itu seperti apa? Iya, ini mau kita jelaskan. Ini mau kita bantu sama-sama kita pelajari. Nih, perhatikan. Yang dimaksud dengan punggung lidah itu bagian mana? Nih. Oke, perhatikan baik-baik. Saya siapkan dulu nih. Nah, ini ceritanya lidah kita ya. Ceritanya ini lidah kita nih. Ah, ya. Oke, nih kelihatan ya lidahnya ya. Nah, di mana huruf ro dilafalkan? Huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, namun bukan ujungnya banget, tapi di bagian punggung lidah di sini. Nah, di sini dan di sini. Nah, si ujungnya ini tetap naik tapi nggak nempel. Karena makhrajnya bukan betul-betul di ujungnya tapi di punggung lidah di sini. Ya, nempel ke langit-langit atas depan. Sehingga ketika dilafalkan, teman-teman ilustrasi pelafalannya itu, sebentar. Ya. Nih, sebentar. Nah, lihat, kelihatan? Nih, nampak depannya tuh dia seperti ini. Jadi yang nempelnya adalah bagian punggung lidah, ujung lidahnya dia nggak nempel. Makanya ada celah kecil di sini. Nah, ya. Jadi yang nempelnya bagian punggung lidah. Sehingga ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Ro. Kelihatan? Ro. Arro. 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 Sama atau tidak? Ya, gitu. Jadi dilafalkan dari punggung lidah. Ya, disentuhkan ke langit-langit depan. Ujung lidahnya nggak nempel, tapi dia membuat sedikit celah namanya furjah, irja. Ada celah kecil di sini untuk sifat aliran tawasud dari huruf ro, sifat sedikit mengalir suara dari huruf ro itu dari celah ini. Sehingga ketika dipraktikkan sekali lagi, perhatikan baik-baik. Arro, ro, ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti? Bang, saya belum bisa tapi udah paham. Alhamdulillah. Bang, saya udah paham tapi belum bisa. Alhamdulillah. Bang, saya belum paham dan belum bisa. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang penting lisan teman-teman basah oleh kalamullah. Membaca Quran bukan hanya perihal hasil kita cepat dapat atau lambat dapat, enggak. Tapi sebagaimana kita bisa istiqomah dengan Quran, dengan bacaan kita walaupun dengan penuh keterbata-bataan. Ya. Kita belajar dalam kondisi terbata-bata, Allah bukan kasih dosa, Allah kasih double pahala. Sekali lagi, ya. Oke, sip. Jadi kacamatanya bukan kacamata hasil aja, tapi kita mensyukuri lisan kita masih Allah pilih menjadi lisan-lisan yang basah oleh kalamullah. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, maka di sini huruf ro dilafalkan Dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya, dari punggung lidah. Warra yudanihi lidhohrin adkholu. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Sekarang, hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro itu apa? Dijelaskan di buku kita. Sekarang kita coba cari huruf ro ya. Kita coba cek huruf ro. Bismillah. Nih, huruf ro. Huruf ro. Ya. Nah, ketika ro berharokat, perhatikan teman-teman, ya. Ya, huruf ro ketika berharokat atau ketika bersukun, ya, ini atau berharokat seperti ini. Kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin pertama, lihat.
ya, terlalu digetarkan berlebihan atau getarannya malah jadi hilang seperti orang yang cadel. Nah, jangan jadi orang yang hilang, getarannya hilang atau getarannya terlalu banyak. Contohnya gimana? Ro, ri, ru, ro, ri, ru. Nah, getaran huruf ro nggak begitu, tapi getaran huruf ro juga nggak boleh hilang. Ro, ri, ru, ro, ri, ru. Nah, sebenarnya mohon maaf, orang-orang yang cadel yang nggak bisa bilang huruf R melafalkan huruf ro lebih mudah dibanding melafalkan huruf R alfabet. Kenapa? Karena kalau huruf R itu ya, dia getarannya banyak biasanya. Sedangkan huruf ro getarannya nggak banyak. Nah, nama sifatnya apa? Warro wabitakririn ju'il. Ini kita balik lagi. Jadi huruf ro itu dia punya sifat namanya adalah takrir. Warna hijau. Takrir. Takrir itu apa? Dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Ro, ri, ru, r, il, ur. Jadi bukan ro, bukan juga ro, bukan juga ir atau ear. Enggak, getarannya tetap ada tapi nggak berlebihan. Paham ya? Bisa paham nggak sampai sini? Ya, jadi dia nggak boleh getarannya berlebihan karena dia punya sifat namanya takrir. Warro wabi takririn juga, artinya dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Ya, oke. Maka biar getarannya nggak berlebihan gimana? Nah, huruf ro punya satu lagi sifat namanya apa? Nih, perhatikan. Huruf ro punya satu lagi sifat namanya apa? Kita cek. Nih ya. Sifat lain dari huruf ro, dia punya sifat selain dia punya sifat namanya takrir. Dia bergetar tapi karakter getarannya bukan getaran yang berlebihan. Nah, huruf ro juga punya sifat namanya walin hero fi suhiha. Dia punya sifat penyimpangan makhraj. Jadi huruf ro itu asalnya ujung lidahnya nempel ke langit-langit bagian depan. Nah, ketika dilafalkan dia agak diseret ke dalam. Ro agak diseret, disimpangkan makhrajnya ke arah dalam. Sehingga apa? Sehingga getaran yang dihasilkan pada sifat takrirnya nggak terlalu berlebihan. Ro, cobain deh. Ketika teman-teman sentuhkan huruf ro ke atas, agak geser ke dalam. Depan geser inhirofkan ke belakang, ke dalam. Ro, dia getarannya nggak akan terlampau banyak ngapa kayak begini. Nggak, tapi ro, iri, uru. Nah, itu fungsi sifat inhirof dari huruf ro. Dia bisa meminimalisir getaran pada sifat takrirnya. Ro, iri, uru. Jadi getarkan sedikit dulu ke depan, langsung geser. Ro, iri, uru. Bisa diikuti nggak teman-teman? Bisa diikutin? Bisa. Lanjut ya, pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti dari n ini ya, itu tadi huruf ro, jangan sampai getarannya berlebihan. Cara biar getarannya dia takrirnya nggak berlebihan, aktifkan sifat inhirofnya. Walin hero fi suhiha. Jadi dia disimpangkan makhrajnya tadinya nempel ke langit-langit depan, didorong ke dalam. Ro, iri, ketika takririn dapat didorong ke dalam. Sehingga getaran yang dihasilkan nggak berlebihan. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi teman-teman sekalian. Ya, ini sudah ya. Huruf nunnya sudah, huruf ro-nya sudah. Sekarang kita lihat dulu ininya. Harokatnya. Nah, huruf ro-nya di sini dia berharokat baris atas. Sret. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ingat namanya harokat fathah. Maka harokat fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, atau dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Alhamdulillah jadi mengerti, selama ini belum paham sama huruf ro. Alhamdulillah. Ya, paham itu atas izin Allah semuanya juga. Oke, fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal A ya. Oke, tapi apakah huruf ro di sini ketika dia berharokat fathah bunyi vokal yang terdengar seperti vokal A atau tidak? Tentu saja tidak. Huruf ro itu ketika berharokat fathah ya, dia nggak dibaca ra, tapi dia dibaca ro, terdengar seperti vokal O ya. Ya enggak? Terdengar seperti vokal O. Kenapa? Oke, huruf ro itu sebenarnya termasuk ke dalam huruf yang tipis.
Tapi ada pengkhususan untuk huruf ro. Ketika huruf ro-nya dia berharokat fathah, maka dia dirubah, harus dibaca menjadi keadaan tebal. Nah, ya. Huruf ro itu ketika berharokat fathah dia tuh huruf tipis sebenarnya, tapi ketika fathah harus dibaca tebal. Oh, Bang, berarti huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah dia nggak kedengeran vokal A ya? Nggak. Tapi huruf tebal itu ketika fathah dia akan terdengar seperti vokal O. Seperti vokal O. Ya, ro, gitu. Oh, berarti kalau misalnya dia terdengar seperti vokal A, tandanya dia huruf tipis ya? Ya, contohnya A, ba, ta, sa, ja, ha. Itu kan vokalnya vokal A tuh ketika fathah. Maka dia tipis. Kalau misalnya vokalnya terdengar bukan A lagi, tapi seperti vokalnya condong ke O, maka dia huruf yang tebal. Oke, jelas Bang. Berarti huruf tebal itu ketika fathah terdengar seperti vokal O. Tapi pertanyaannya, kenapa huruf tebal nggak disamain aja vokal A? Kenapa huruf ro dibacanya nggak ra saja? Ya, biar nggak pusing. Ah, kenapa? Karena huruf tebal itu punya sifat. Nah, apa sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la, teman-teman sekalian. Jadi huruf tebal itu punya sifat yang membuat dia tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. Apa itu PLN? PLN itu artinya adalah pangkal lidah naik. Yang mana yang disebut dengan pangkal lidah? Oke, kita bantu. Teman-teman, ini kita ibaratkan adalah lidah kita. Ya, ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Oke, perhatikan baik-baik. Ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, ini bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf-huruf tebal, kenapa vokal A-nya berubah menjadi vokal O, seperti vokal O? Karena ada pangkal lidah yang naik. Ini yang disebut dengan isti'la. Ini yang membuat huruf tebal terdengar tebal. Ya, ini nih, karena pangkal lidah naik. Kalau pangkal lidah turun, dia nggak akan terdengar seperti vokal O yang tebal tadi. Kalau begini, ini punyanya huruf tipis. Nama sifatnya adalah istifal. Kenapa bisa? Vokal A pada huruf tipis tetap menjadi vokal A. Kenapa? Karena jalur suara vokal A-nya nggak kehalangin sama pangkal lidah yang naik. Sehingga vokal A-nya tetap clear vokal A. Berbeda dengan huruf yang tebal tadi. Huruf yang tebal, kenapa vokal A-nya terdengar seperti vokal O? Padahal niat kita A, bukan mengokannya. Niat kita A, tapi terdengar seperti vokal O. Kenapa? Karena kehalangin jalurnya sama pangkal lidah. Sehingga, ya, cukup buka mulut kita tanpa monyong huruf tebal itu. Ya, nggak perlu di o dimonyong-monyongkan, dibulat-bulat di o kan gitu. Ro, nggak perlu. Mulut kita cukup dibuka saja. Ya, kalau nggak pakai pangkal lidah naik, datar, huruf ro dibacanya jadi a. Ra. Tapi kalau kita angkat pangkal lidah dengan bibir yang sama, nggak monyong, ra menjadi ro, ra, mulut kita nggak berubah sama sekali. Mulut kita nggak jadi ro, nggak ada hubungannya. Paham? Ya, makanya kalau teman-teman ada yang dikoreksi kalau huruf tebal jangan monyong, jangan mencucu. Ada nggak sama guru-gurunya tuh? Ya, jangan monyong, jangan mencucu. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungannya dengan monyong. Huruf tebal tuh. Ya, ro. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Nggak ada hubungannya dengan huruf tebal, dengan memonyongkan mulut. Ya, itulah alasannya. Jadi gimana tumpuan huruf tebal itu pangkal lidah naik atau tidak? Huruf tipis pangkal lidahnya rileks, datar. Huruf tebal pangkal lidahnya tegang ke atas. Gitu. Ya, sedikit-sedikit step by step. Oke, lanjut lagi. Ya, maka ketika kita baca min ro. Nah, itu kita baru bahas huruf ya. Kita belum bahas hukum tajwid. Sekarang saatnya kita bahas hukum tajwid. Oke, teman-teman, huruf ro-nya sudah kita bahas ya. Clear ya, aman ya. Nah, sekarang sebelumnya kita bahas nun sukun. Udah clear juga ya. Hurufnya udah clear nih. Min ro. Kalau kita gak pakai hukum tajwid bacanya begitu. Min rabbihim. Tapi ternyata di sini ada hukum tajwid atau tidak?
Barulah kita cek, oh kalau misalnya ada nun sukun, setelahnya pasti ada hukum tajwid nih. Gini teman-teman, kalau ada nun sukun, kalau ada mim sukun, pasti berarti berikutnya itu dia pasti ada hukum tajwid di sana. Ya, kalau ada nun sukun atau mim sukun, berarti pasti ada hukum tajwid di sana. Contohnya, ini ada nun sukun, berarti nanti ada hukum tajwid namanya masuk ke dalam bab namanya nun sakinah. Dalam pembahasan tajwid nanti ada bab namanya nun sakinah. Nun sakinah artinya nun sukun. Nah, di sini ada nun sukun ketemu huruf ro. Apakah nun sukunnya tetap kita baca min atau tidak? Nah, itu ya. Apakah tetap dibaca min dengan tetap dengan bunyi konsonan an yang jelas? Min rabbihim. Jawabannya adalah tidak. Ya. Oke. Terus gimana Bang bacanya? Oke, kita jelaskan ya. Di sini ada hukum tajwid namanya adalah idgham bila gunnah. Oke, teman-teman, saya akan coba ya pakai fitur Al-Qur'annya dulu, baru pakai buku metode saya. Sama atau tidak? Oke. Ini tadi saya bilang apa? Ini hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Kita tulis dulu. Idgham bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bila gunnah, atau ada yang bilang idgham bi ghairi gunnah. Ya, tapi dominan kita bilangnya idgham bila gunnah. Apa Bang itu idgham bila gunnah? Pengen dipelajari? Persis di halaman ini, teman-teman tinggal geser. Perhatikan ya, geser ke sebelahnya. Sama nggak idgham bila gunnah? Sama ya. Oke, sekarang kita perhatikan kaidahnya. Apa katanya? Pertemuan nun sukun atau tanwin. Tanwin itu yang an in un ya. Pertemuan antara nun sukun dan tanwin dengan huruf lam atau ro. Oke, dibaca dengan meleburkan bunyi an tanpa disertai dengung. Oke, sekarang kita cek di buku saya. Ya, sama atau tidak? Ya, mana nih? Nah, oke, kita hapus dulu. Ya, sama atau tidak? Idgham bila gunnah. Oke, apa rumusnya tadi? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan huruf lam ataupun huruf ro. Oke, bagaimana cara bacanya? Dibaca lebur tanpa dengung. Oke. Sama atau tidak? Sama nggak? Dibaca bunyi meleburkan bunyi an tanpa disertai dengung. Sama? Sama. Dalam satu Quran sekarang canggih seperti ini belajarnya. Ya. Nah, ini fitur rekomendasi kita, fitur yang kita ajukan kepada pihak penerbit. Makanya kenapa? Sama. Ya. Lanjut. Nah, lanjut. Idgham bila gunnah. Nah, berarti caranya apa? Sip, kita langsung bahas. Meleburkan bunyi an pada huruf ro. Bener nggak ini huruf ro? Bener. Berarti betul, idgham bila gunnah. Ya, oke. Nah, nanti dimudahkan dengan apa? Dengan tajwid multikode. IBG itu artinya idgham bila gunnah, le itu artinya leburkan, nol itu berarti nol harokat nggak perlu ditahan. Karena bila gunnah bukan bigunnah. Oke, maka dibacanya gimana Bang? Bacaan yang salah adalah min rabbihim. Ya, min rabbihim. Salah. Tapi bunyi an-nya di sini, ya, bunyi an-nya di sini dileburkan ke huruf ro. Makanya lihat di fitur Qurannya, lihat latinnya, dibacanya gimana? Mirrobbihim. Ada bunyi an nggak? Nggak ada kan? Tapi jadi bunyi apa? Bunyi er. Kenapa? Karena bunyi an-nya sudah dileburkan ke sini. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman nggak mau belajar. Oke, ini sudah kita buatkan fiturnya. Ya, saya izin rekomendasikan ya ke pihak penerbit, tolong adakan fitur seperti ini di ACC. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Belum lagi apa? Belum lagi ada pembahasan apa? Pembahasan huruf. Mana? Nih. Kan kita sering bahas makhraj dari tadi ya. Ada juga di sini. Kenapa bisa ada fiturnya? Kita yang mengajukan. Karena kita pengen teman-teman punya Quran yang dia bisa mengcover semua, walaupun tidak menjadi yang terbaik, tapi kita mengikhtiarkan itu. Gitu. Ini Quran. Tuh. Ini Quran. Jadi teman-teman dalam satu Quran seperti punya buku makhraj, buku tajwid. Dalam satu Quran. Mana tadi bahasannya kita? Nah, ini ya. Oke. Sip. Nah, lanjut. Lanjutkan. Maka ada yang mau Al-Qur'annya? Ada yang mau nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau saya lanjut nih ya. Lanjutin dulu. Nah, maka di sini kita masuk mirro. Ya. Mau nanti, sabar. Kita masih belajar ya. Yang mau nanti, karena itu nanti teman-teman bisa dapatkan apa? Spesial cuman di live kita itu ada ukuran besarnya. Tuh. Ya, ini Al-Qur'annya. Yang teman-teman nanti pakai. Yang tadi kita pegang tuh itu Al-Qur'annya. Ya. Gitu. Sebentar. Nih kalau teman-teman kepo ya. Nih. Ini Al-Qur'annya nih. Tuh, kelihatan nggak? Tuh.
Ya, dan setiap halaman itu ada pembahasannya seperti tadi. Tuh. Ya, sebelah kirinya pembahasan huruf, kesalahan bacanya, sifatnya, gambar makhrajnya ya, gitu. Sok, Al-Qur'annya udah kita buatkan. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, yang udah beli alhamdulillah. Nah, jadi bunyi an ini dimasukkan ke huruf ro ya. Mir rabbihim. Enggak ada lagi bunyi an-nya. Oke, enggak perlu ditahan. Ya. Oke. Jelas. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, nanti kalau buku saya udah ada, teman-teman punya Quran ini disempurnakan pakai buku kami. Apa? Dijelaskan di buku kita. Idgham bila guna itu kesalahan yang saya tahu apa aja sih? Saya simpan di sini. Di buku saya tuh. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada kondisi hukum tajwid idgham bila guna itu ada dua yang saya tahu. Mungkin ada banyak, cuman yang saya tahu saya simpan di sini. Apa? Nih yang pertama, suara nun atau suara an masih terdengar jelas. Nah, itu nggak boleh. Min robihim nggak boleh, harus mir, harus dileburkan. Lalu yang kedua, ditahan ketika huruf nunnya dileburkan. Contohnya gini. Ya, misalnya contohnya di sini. Nah, di sini. Ini idgham bila guna. Jangan sampai dijelaskan bunyi an-nya. Min ladu. Jangan juga ketika dileburkan an-nya ke al, jangan juga ditahan. Miladu. Enggak, langsung dileburkan tanpa ditahan. Ya. Oke. Sip. Ya, sekarang kita coba cek teman-teman. Maka di sini jangan sampai ditahan. Mirrabbihim. Langsung aja masuk. Mirrabbihim. Begitu teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Faham? Jelas? Ya. Jadi sengaja fiturnya ini kita buatkan buat teman-teman, biar teman-teman bedah tajwidnya ada. Ya. Yang hataman gimana? Buat dipakai hataman? Iya, makanya di sini ada fitur-fiturnya ini buat hataman, teman-teman. Hah? Maksudnya apa? Iya, ini kan yang tadi kemarin kita bahas, Qalqalah, PTL, pantulkan non harokat. Buat apa fitur ini? Buat di sini. Nih. Tuh, buat di sini. Jadi sambil hataman teman-teman ada rambu-rambunya. Kalau lupa gimana itunya si kodenya? Kan dapat kartu panduan seperti ini. Tuh. Dapat kartu panduan seperti ini. Nggak ada alasan nggak baca Quran tapi nggak belajar juga. Sekarang fiturnya sudah banyak. Ya. Yang nafasnya pendek, buat ibu-ibu, bapak-bapak ada yang nafasnya pendek. Ya, ini buat yang pemula, bisa berhenti di garis merah untuk sementara. Jadi satu-satu perkataannya teman-teman nggak akan berhenti di tengah kata, gitu ya. Atau di tanda panah ini. Ini lebih aman untuk berhenti. Jadi nggak bingung. Buat nafas pendek ada. Pengen sambil dengerin murotal biar bisa ngecek bacaan teman-teman. Iya, di sini ada. Di sini ada, tinggal di scan barcode, teman-teman. Ya, gitu. Oke, kita baca dulu, kita ulas dulu sedikit. Yang mau boleh komen mau, coba ada nggak? Ya, ada nggak? Ya. Oke. Nih, jadi tadi kita udah bahas 2 hukum tajwid dan pembahasan hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. Nah, 7 ya. Ada pembahasan 7 huruf dengan 2 hukum tajwid. Tadi di sini ada ikhfa, nun sukun bertemu dengan zai, ikhfa hakiki, ya artinya dia dibaca samarkan dengungkan, ditahan 2 harokat. Wazila. Ya, penjelasannya nanti teman-teman bisa nikmati di fitur ini. Ya. Lalu tadi di sini ada nun sukun ketemu sama huruf ro, teman-teman sekalian. Ya, maka di sini an-nya dimasukkan ke huruf ro, dileburkan. Gak perlu ditahan, namanya idgham bila guna. Penjelasannya nanti teman-teman tinggal lihat lagi di sini. Oke? Sip. Yuk kita baca dulu yang atas bareng-bareng 3 kali. Jangan kuat angnya ya. Sudah kita bahas yang lebih dalamnya tadi ya. Wazila. Tahan 2 harokat. Wazila. Wazila. Yang kedua, yang bawah. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Sadaqallahul azim.